Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, kiranya dalam kondisi sehat walafiat, di tengah pandemi global COVID-19 yang menghantui rakyat di seluruh dunia, Indonesia termasuk wilayah Indonesia Timur bagian tengah. Kembali lagi kami mengabarkan informasi terkini, teraktual dan terpercaya untuk sahabat sekalian yang datang dari warga Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tampak dalam video ini suasana Desa Ribang yang diguyur hujan lebat menyambut kunjungan Bupati Sika bersama rombongan dalam acara penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Di sela-sela sambutan acara penyerahan bantuan langsung tunai ini, Bupati Sika menceritakan bagaimana penyebaran virus corona, apakah antara kelelawar, manusia, ataupun senjata biologis. Untuk mengetahui cerita Bupati tentang penyebaran virus corona antara kelelawar, manusia maupun senjata biologis, kami mengajak sahabat sekalian untuk menyimak video ini sampai selesai. Jangan lewatkan video ini sedetik pun agar tidak gagal paham. Ya, jenis penyakit baru. Jadi ini penyakit ada di hewan, di kelelawar, kemudian dia pindah ke tubuh manusia. Ada yang mengatakan dia pindah secara langsung, ada juga bilang ini rekayasa genetik. Seharusnya virus binatang tidak bisa dia hidup di manusia, tapi kali ini dia bisa hidup di manusia. Ada juga yang mengatakan ini senjata biologi. Jadi kalau perang, orang tidak pakai senjata ya, yang besar-besar, tapi senjata virus bisa membunuh orang. Jadi semua dunia ketakutan. Di Amerika itu banyak sekali yang meninggal. Di Eropa paling banyak, di Italia, kemudian di Cina paling banyak. Di Asia, Singapura yang hebat itu sekarang kolaps, sepi. Itu karena corona. Malaysia pun demikian, hampir semua negara. Indonesia pun, ya ini perkembangannya cukup hebat. Ya, jadi orang yang positif setiap hari itu sudah di atas 1.000. Ya, setiap hari di Indonesia lebih dari 1.000 orang positif. Jadi kalau 10 hari 10.000. Nah ini angkanya bertambah. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah perkembangan ya, penyakit menular di dunia, ya, para pakar bilang ini biasa. Tahun 1400-an itu juga penyakit kolera, penyakit malaria. Ya, hampir separuh penduduk bumi ini meninggal karena kolera. Karena dulu orang minum air tidak pakai masak. Ya, setelah kolera banyak yang meninggal, makanya mereka masuk kehidupan new normal. Jadi kalau minum air harus masak dulu. Orang yang minum air tidak masak itu tidak normal. Jadi normal yang baru harus masak dulu. Dulu begitu. Banyak pun demikian. Sampai dengan Raja Sika yang pertama Muat Alisu itu juga lari ke Malaka karena di Kabupaten Sika ini terkena penyakit kolera. Ya, orang-orang tuan-tuan tanah, tokoh adat meninggal semua kena kolera. Termasuk Muat Bagangan, itu orang tuanya Alisu. Sehingga dia pergi cari tanah yang orang tidak bisa mati. Baru dia temukan agama Katolik, harus belajar agama 3 tahun dan menemukan tanah yang tidak bisa mati itu adalah surga. Dan itu di tahun 1600 ya, dia berangkat ke Malaka. Ini penyakit-penyakit dan seterusnya, masih banyak penyakit ya, orang temukan tetanus terus. Kalau zaman Masehi ya, zaman Yesus kan kita tahu penyakit kusta ya, itu dulu. Kemudian tahun 1917 itu penyakit influenza, pilek. Hunawar ya, tahun 1917 banyak orang meninggal juga kena pilek. Karena hanya pilek nggak mati meninggal. Ya lama-lama akhirnya ada obat dan biasa. Nah ini tahun 2019 itu ada corona.
bulan Desember ya tahun 2019. Kemudian dia menyebar sampai ke Indonesia itu yang benar-benar di tahun 2020 bulan Maret. Jadi bulan Maret itu sudah mulai penyebaran. Perkembangan trennya makin turun. Artinya yang kasus kematian itu apalagi di Sika dari 27 orang tidak bertambah. Sekarang berkurang sisa 17. Jadi yang sembuh itu sudah 10 orang. Nah, nanti sebentar lagi pasti sembuh. Obat belum ada obat. Tapi kita disarankan makan makanan yang bergizi, yang bisa membunuh virus. Katanya minyak VCO. Tahu VCO ya? Di Poteng ini kan ada pabriknya. Nah itu minum VCO 3 kali 1. Pagi, siang, malam. Kalau kita rasa batuk pilek tidak jelas daripada takut corona ya minum itu VCO. Karena VCO bisa merusak sel corona. Jadi lama-lama corona habis. Bisa kalau campur dengan minyak cendana. Nah itu corona pasti hilang. Nah ini kearifan lokal. Kita tidak dilarang, tapi boleh ya konsumsi yang bisa menguatkan daya imun kita. Sehingga saya mengatakan walaupun ada corona, kita ikut saja petunjuk pemerintah, jaga jarak, pakai masker, kemudian bisa minum VCO. Ya sudah terbukti. Dan untuk Kecamatan Koteng tidak usah terlalu takut. Kalau sampai ada yang kena corona, ya nanti masuk ruang isolasi, saya kasih itu ada obat khusus. 3 hari sembuh. Ya, pikir jadi bupati ini gampang. Saya juga berpikir bagaimana kalau rakyat saya mati semua. Ya, karena takut, saya tanya dokter, mereka bilang obat belum ada. Ya, kalau obat belum ada, ya saya kumpul semua dukun-dukun. Nah, apa? Lebih dari 10 dukun saya kumpulkan, minta pendapat. Lalu gahu nawar obat ini apa? Virus. Ada yang bilang lebaru. Nah, kita coba lebaru. Ya, macam-macam minyak. Ya kaliraga. Pokoknya bisa membunuh virus ini. Tapi ada juga kita cari pendapat-pendapat VCO itu masih terbaik. Apalagi dicampur dengan minyak cendana. Saya punya, ya ada 20 botol. 1 botol harganya 2,5 juta. Tapi mohon gubernur belilah. Bapak gubernur kasih ke saya 20 botol untuk jaga-jaga. Kalau ada masyarakat kena corona, kasih 3 kali 1 selama 3 hari. Sembuh. Benar. Kami coba itu yang pasien-pasien. Kita saya kasih tahu di dokter, kasih pisah dulu. Coba yang lain tidak dikasih, yang lain kasih. Ternyata yang dikasih itu sembuh. Dia puluh apa? Nah, dari aspek medis, dari Moro kata bupati itu terhana. Karena ini harus diakui secara laboratorium. Tetapi secara faktual ini terjadi. Di Kupang juga sama. Bapak Gubernur kasih para polisi yang kena itu. Ya, 3 hari sembuh. Nah, ini upaya. Ya, tetapi setelah kita serahkan, Bapak Gubernur serahkan ke Jakarta, ke Moan Ketua Gugus Nasional, Bapak Jenderal Doni Monardo, nimu periksa laboratorium, nimu periksa sawe, nimu tutul batai ele obat. Mungkin obat tapi nimu nah tutul gini ya. Kalau bata obat, otihala. Nah, ada penelitian lebih lanjut. Jadi ini bukan obat, tetapi minuman suplemen. Suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kuat, penyakitnya mati. Ya, saya sering coba itu. Kemarin saya batuk pilek, saya minum 1 sendok, langsung baik. Langsung selesai. Ya, ini juga mungkin amapu pasti
beli lalan ya. Nah, karena kami ngaji mau gak ngaji supaya yang ribun ngasut ekopansika lo pemati lo nyimpi guru nah ada petunjuk. Tidak usah takut, kita juga berdoa ya, apapun orang lain, walaupun kita belum bisa ke gereja, belum bisa misa, ini berkaitan dengan protokoler kesehatan. Bapak Uskup juga ya, untuk pandemik begini kita anggap ini sebagai ujian ya dari Tuhan. Ya, kita belum bisa ke gereja, tetapi iman kita harus lebih kuat. Demikian semua umat beragama. Nah, ini situasi yang paling buruk sebenarnya. Naruh corona. Nah, dampaknya kita semua sudah sama-sama tahu. Ya, dampaknya itu ketakutan, sakit, mau kerja terbatas, pendapatan kita berkurang, orang yang bekerja diberhentikan. Nah, karena masalah sosial ekonomi itu yang paling besar, nanti kemungkinan berlanjut sampai kepada krisis ekonomi global, krisis ekonomi dunia. Kenapa saya katakan krisis? Karena hari ini semua pekerja-pekerja migrasi Indonesia yang ada di luar negeri sudah diberhentikan.